Welcome to Malang Electronic Education. Selamat sore anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu, yaitu dalam acara Malang Education. Sore hari ini yang akan Ibu bahas untuk pembelajaran hari ini, yang sudah sehari-hari kalian temui di sekolah, terutama yaitu pada materi ukuran pemusatan. Pada ukuran pemusatan yang akan Ibu bahas hari ini adalah ada 3 bagian. Bagian yang pertama pada ukuran pemusatan adalah main, median, modus, terutama untuk data tunggal. Sebelum kita menghitung apakah itu yang dimaksud dengan median, min maupun modus, kita lihat dulu bagian-bagiannya. Untuk min adalah rata-rata. Kita ketahui bahwa untuk menghitung rata-rata kita harus mengetahui dulu jumlah atau data yang kita kumpulkan. Kita jumlah seluruhnya, kita bagi dengan data yang kita kumpulkan. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai median. Median adalah urutan untuk data. Data ini diurutkan mulai dari yang terendah atau terkecil hingga data yang terbesar, di mana setelah nanti kalian urutkan, carilah letaknya yang berada di tengah. Dan bagian yang ketiga untuk ukuran pemusatan yaitu pada modus. Modus adalah data yang sering muncul. Baiklah, sekarang kita mulai dari mean atau rata-rata. Di sini disediakan untuk data angka, yaitu terdiri dari angka 3, 4, 3, 5, 7, 2, 6, dan 2. Seperti yang di awal tadi dijelaskan, untuk mean adalah rata-rata, semua data dijumlah. Kemudian kita bagi banyak data yang terkumpul. Data yang terkumpul sebanyak 8. Setelah data dijumlah, hasilnya 32 dan dibagi 8, sehingga mean atau rata-rata dari data tunggal 3, 4, 3, 5, 7, 2, 6, dan 2 adalah 4. Berikutnya, jika ada 2 macam data. Yang pertama yaitu data 4, 7, 4, 4, 3, 3, 8, 6, 5, 9. Yang kedua adalah data 3, 5, 4, 4, 6, 7, 8, dan 2. Untuk bagian ukuran pemusatan yang kedua yaitu mengenai median. Median adalah urutan data yang letaknya berada di tengah. Data yang terkumpul di bagian nomor 1 maupun nomor 2 kita urutkan lebih dahulu, mulai dari bilangan atau data yang terkecil hingga data yang terbesar. Perhatikan di sini ada 2 data untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 di situ terlihat bahwa data berjumlah 10 data. Dari 10 data, jika kita mencari median atau nilai yang di tengah, ada 2 data yang persis di tengah, yaitu angka 4 dan angka 5. Jadi setelah data diurutkan, kita kelompokkan menjadi 2. Karena nomor 1 ada 10 data, kita bagi 2 kelompok, ini masing-masing 5 dan
data, dan yang di tengah adalah antara data bilangan 4 dan 5. Sehingga 4 kita jumlah dengan 5, hasilnya 9. 9 kita bagi 2 menjadi 4,5. Untuk data yang nomor 2, median, setelah data kita urutkan dari nilai yang terendah hingga nilai yang tertinggi, nomor 2 terdapat 9 data atau 9 angka. Dari 9 angka ini ada satu persis yang berada di tengah, yaitu angka 5. Dari 2 data atau 2 macam yang tampil di sini, perbedaannya adalah yang nomor 1, data yang ditampilkan genap, sedangkan data yang nomor 2 ditampilkan dan jumlah data ganjil. Sehingga kalau ganjil ada satu persis yang di tengah, sedangkan genap pasti ada 2 bilangan yang harus dijumlahkan. Ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu mengenai modus. Di sini juga ditampilkan 2 macam data. Yang pertama yaitu data dari 4, 5, 2, 2, 4, 6, 7, 9, 8. Sedangkan nomor 2, data yang terkumpul yaitu 3, 4, 2, 2, 7, 6, 7, 2, 9, dan 3. Modus adalah data yang sering muncul, data yang paling banyak tertulis. Untuk data nomor 1 yang sering muncul atau yang lebih banyak ditulis yaitu angka nomor 2, angka 2 maksud Ibu, dan angka 4. Kenapa modus 2 dan 4? Karena 2 tertulis 2 kali, 4 tertulis 2 kali, sedangkan angka yang lain hanya tertulis 1 kali. Untuk data yang kedua, 3, 4, 2, 2, 7, 6, 7, 2, 9, 3. Di sini terlihat jelas bahwa angka 2 lebih banyak ditulis, yaitu ada 3. Untuk berikutnya, penerapan pada ukuran pemusatan terutama pada kehidupan sehari-hari yang biasanya sering kalian jumpai di soal-soal ulangan harian, juga soal-soal ujian. Contoh soal berikut ini. Di dalam 1 semester, nilai ulangan Rifki adalah sebagai berikut: 7, 6, 7, 8, 10. Maka tentukan mean, rata-rata, dan median. Median adalah urutan data atau bilangan yang di tengah. Mean atau rata-rata yaitu nilai Rifki yang selama 1 semester dijumlah seluruhnya. Di situ terlihat bahwa Rifki mengumpulkan 5 nilai, sehingga setelah nilai Rifki dijumlah dibagi 5, sehingga Rifki memperoleh rata-rata nilai selama 1 semester 7,6. Median untuk nilai Rifki, data diurutkan lebih dahulu, mulai dari nilai yang terendah sampai yang terbesar. Di situ ada 5 nilai dan ada 1 nilai yang persis berada di tengah, yaitu nilai 7. Contoh berikutnya, pada hasil tes matematika, rata-rata nilai Rina, Yuni, Ali, dan Robi adalah 8,5. Maka jumlah nilai mereka adalah
rata-rata seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, di sini rata-rata dari Rina, Yuni, Ali, dan Robi adalah 8,5. Kemudian jumlah nilai dibagi 4. 4 di sini menunjukkan bahwa ada 4 siswa yang sudah mengumpulkan nilai. Maka jumlah nilai yang dimaksud adalah rata-rata 4 siswa 8,5 kali 4 adalah 34. Jadi jumlah nilai Rina, Yuni, Ali, dan Robi adalah 34. Nilai rata-rata dari 10 siswa adalah 6,8. Pertanyaannya, berapakah jumlah nilai mereka? Jumlah nilai mereka adalah 10 siswa, 10 dikalikan dengan rata-rata mereka. Hasilnya 10 kali 6,8 sama dengan 68. Berikutnya, biasanya soal yang seperti ini sering kalian jumpai pada contoh-contoh di soal ujian, yaitu nilai rata-rata ulangan fisika dari 42 siswa adalah 6. Andri mengikuti ulangan susulan dan nilainya 70. Jika nilai Andri ditambahkan, menjadi berapakah rata-ratanya? Maka di sini yang perlu kalian ketahui sebelum menghitung rata-rata, kalian harus tahu dulu berapa jumlah nilai 42 siswa. Jumlah nilai 42 siswa yaitu 42 kali 6. Karena nilai Andri yang mengikuti susulan ditambahkan, sehingga 42 kali 6 ditambah 70, kemudian dibagi 42 siswa ditambah dengan Andri menjadi 43 siswa. Sedangkan jumlah nilai 43 siswa sebanyak 322, sehingga rata-ratanya menjadi 7,49. Berikutnya, nilai rata-rata dari 15 siswa adalah 7,4. Jika ditambahkan dengan 5 siswa lagi, rata-ratanya menjadi 8. Maka tentukan jumlah nilai 5 siswa yang baru ditambahkan dan berapa rata-rata nilai dari 5 siswa itu. Biasanya soal ini banyak sekali yang membuat kalian bingung. Dan hari ini mudah-mudahan kalian lebih mengerti, sehingga kunci utama adalah harus mengetahui jumlah nilai lebih dahulu. Jumlah nilai dari 15 siswa yaitu 15 kali 7,4. Hasilnya 111. Sedangkan jumlah nilai 20 siswa adalah 20 kali 8 sama dengan 160. Perlu anak-anak ketahui bahwa 20 siswa itu didapatkan dari 15 siswa dan ditambahkan 5 siswa yang tadi, sehingga maka jumlah nilai 5 siswa yaitu 160 yang dari jumlah 20 siswa
dikurangi dengan 111, yaitu jumlah nilai dari 15 siswa, sehingga jumlah nilai 5 siswa adalah 49. Dan rata-rata nilai 5 siswa yaitu 49 dibagi 5 sama dengan 9,8. Sehingga di sini mungkin kalian ada yang bingung untuk 5 siswa. 5 siswa itu didapat dari 20 siswa dikurangi 15 siswa, sehingga jumlah nilai 20 siswa juga dikurangi dengan nilai 15 siswa. Dan untuk berikutnya, jika data dalam bentuk penyajian tabel frekuensi. Dari tabel berikut ini, jika ditanyakan mengenai mean atau rata-rata, median nilai yang di tengah, dan modus nilai yang sering muncul adalah sebagai berikut. Untuk membaca tabel frekuensi, terlihat di sini bahwa nilai 2 sebanyak 5, nilai 3 sebanyak 6, nilai 4 sebanyak 4 siswa, nilai 5 sebanyak 1, dan nilai 6 sebanyak 4. Sehingga untuk menghitung rata-rata, kita harus tahu jumlah keseluruhannya lebih dahulu, yaitu dengan cara, karena 2 sebanyak 5 kali, sehingga 2 kali 5. 3 dijumlah dengan 3 kali 6, dijumlah 4 kali 4, ditambah 5 kali 1, ditambah lagi 6 kali 4. Kemudian dibagi sejumlah data yang terkumpul, yaitu 20. 20 kita dapatkan dari frekuensi, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 dan ditambah 4. Sehingga hasil jumlah keseluruhan nilai adalah 73 dibagi 20, maka nilai mean atau rata-rata adalah 3,65. Median adalah urutan data terendah sampai yang terbesar. Kita cari yang letaknya persis di tengah, tepat di tengah. Di sini median datanya tertulis 2 sebanyak 5 kali, 3 6 kali, 4 kali, 5 1 kali, 6 4 kali. Karena banyaknya data yang terkumpul adalah 20 dan termasuk jumlah yang genap, sehingga ada 2 angka yang harus dijumlah. Karena 20 jika dibagi 2 kelompok, masing-masing 10 data atau 10 bilangan. Sehingga untuk mencari angka yang persis di tengah harus menjumlahkan 2 bilangan. Di sini yang dijumlahkan yaitu 3 ditambah 3 dibagi 2, sehingga median atau nilai yang di tengah yaitu 3. Sedangkan modus yaitu data yang sering muncul. Terlihat di kolom frekuensi bahwa 3 merupakan yang paling banyak sekali tertulis, yaitu 6 kali. Itulah soal-soal yang Ibu berikan hari ini. Dan soal-soal tadi
Semoga bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah pengertian kalian. Selain di dalam kelas, kalian lebih mengerti lagi setelah menyaksikan acara ini. Sehingga untuk berikutnya, harapan dari pembelajaran hari ini, terutama harapan kalian setelah mempelajari, siswa lebih memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan konsep perhitungan di bidang statistik, terutama dalam penghitungan jumlah nilai maupun dalam rata-rata. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa lebih mempermudah kalian untuk memahami pelajaran statistik pada materi ukuran pemusatan.